Nah, ketemu lagi dengan tips matematika. Belajar matematika dengan cepat dan tepat. Pada video kali ini, kakak akan membahas pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian untuk bilangan desimal. Oke, tapi sebelum itu, jangan lupa kalian pencet tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng agar nanti kalian tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Kemudian kalian share ke semua sosial media yang kalian punya, oke? Nah, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu kita bahas penjumlahan untuk bilangan desimal. Ya, oke. Langsung saja soal yang pertama, yaitu misalkan ada soal 23,5 itu ditambah, kita pakai cara susun pendek ya, ditambah 5,4. Nah, cara seperti ini. Nah, kita buat cara bersusun pendek. Untuk 5,4 kakak taruh di bawah. Caranya yaitu untuk bilangan desimal itu kita harus urutkan tanda komanya ya. Jadi komanya di belakang koma ada satu angka. Jadi 4-nya di sini, kemudian koma 5 ya. Ditambah. Nah, seperti ini. Kemudian 5 tambah 4 9, koma. Ini ditambah 8, ini 2. Oke, paham? Nah, lanjut soal berikutnya. Misalkan ada soal seperti ini. 2,3 ditambah 4,57. Nah, 4,57 kita taruh di bawah 2,3. Caranya untuk koma kita harus urutkan dari atas, bukan angkanya dari belakang ya. Kalau misalkan penjumlahan bilangan biasa itu kan pasti diurutkan dari belakang, angkanya harus urut ya dari belakang. Tapi kalau bilangan desimal, komanya harus diurutkan. Jadi koma dulu di sini. Nah, 5 itu berarti urutannya dengan 3, kemudian 7 di paling belakang. Oke, kakak tulis lagi ya. Kemudian di sini 2,3 itu komanya di sini, ini 5, kemudian 7, nah depannya 4. Jadi seperti ini. Koma harus urut ya. Kemudian ditambah 7 turun 3 tambah 5 yaitu 8,6. Oke, paham? Nah, lanjut soal berikutnya. Misalkan ada soal 1,56 ditambah 24,3. Nah, seperti ini. Nah, caranya yaitu kita tulis lagi ya, 1,56 24,3. Nah, koma di sini 3 urut jadi 4, sini 2. Nah, kita jumlahkan. Ya, yang penting komanya urut. 6 turun, 5 tambah 3 8, 1 tambah 4 5, kemudian 2 turun. Jadi hasilnya 25,86. Ya, paham sampai sini? Oke. Kalau paham, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita bahas pengurangan. Bagaimana kalau pengurangan? Kita hapus dulu. Pengurangan untuk bilangan desimal itu sepertinya sama dengan penjumlahan bilangan desimal. Nah, caranya juga sama. Kita urutkan untuk komanya. Misalkan 25,7. Nah, dikurangi 15,63 misalkan ya. Kita taruh 15,63 di bawah, kita tulis lagi saja. 25,7 dikurangi 15,63 dikurangi. Nah, kalau penjumlahan 3 tinggal turun, tapi untuk pengurangan jadi kita taruh di sini bantuan 0. Ya. Jadi 0 kurangi 3 itu pinjam. Jadi 10. Ya kan? Jadi 10 kurangi 3 itu berapa? 7. Nah, 7 tadi sudah dipinjam, tinggal 6, ya kan? 6 kurangi 6, 0. Koma. 5 kurangi 5, 2 kurangi 1, jadi hasilnya 10,07. Paham ya? Oke, soal yang kedua. Misalkan ada soal berapa ya kira-kira? 12,6. Dikurangi 7,58 dikurangi. Nah, jangan lupa atasnya kasih 0 sebagai bantuan. Jadi 10. Kemudian 6 ini tinggal 5 ya kan. Nah, 10 kurangi 8 2. Ini 0. 2 kurangi 7. Pinjam ya kan. Ini habis satunya jadi 12 kurangi 7.
5. Jadi hasilnya 5,02. Oke, paham? Lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya misalkan 10,32 dikurangi 6,8. Nah, kalau pengurangan ini tidak ada urutan, 2 berarti turun. Tapi kalau misalkan lebihnya di bawah, berarti atas harus dikasih 0. Ya, ingat ya, seperti tadi. Oke, selanjutnya 3 kurangi 8, nggak bisa, kita pinjam. Ini tinggal 9, ini habis, ya kan? 13 kurangi 8, 5. Kemudian 9 kurangi 6, 3. Jadi hasilnya 3,52. Oke, paham? Nah, untuk penjumlahan, jadi kesimpulannya untuk penjumlahan dan pengurangan tanda koma harus diurutkan ya. Oke, kita lanjut ke perkalian. Untuk perkalian, misalkan 25,2 dikali 3,2. Nah, untuk perkalian kita tidak perlu mengurutkan koma. Nah, oke, kita tulis secara susun pendek. 25,2 3,2. Tidak urut tidak apa-apa, kita anggap tidak ada koma dulu. Ya, caranya seperti perkalian biasa. Oke, koma kita anggap tidak ada dulu. Jadi 2 kali 2, 4. Jadi semua ini dikalikan angka yang paling belakang. Ya, dari belakang. Jadi 5 kali 2, 10. Tulis 0, simpan 1. 2 kali 2, 4 tambah 1. Jadi 5. Nah, koma kita anggap belum ada. Kemudian setelah semua dikali 2, kita dikalikan dengan 3. Tapi ditaruh di bawah, maju 1 langkah. Jadi 2 kali 3, 6. Taruh sini. Kemudian 5 kali 3, 15. Simpan 1. 2 kali 3, 6. Tambah 1 jadi 7. Kita jumlahkan. 4 turun, 6, 10. Jadi 8. Nah, komanya kita hitung. Jadi di bawah 1, ini 1. 2 ya kan, di belakang koma ada berapa angka? Ada 1, ada 2. Jadi dari belakang 1, 2 koma. 80,64. Oke, paham? Lanjut ke soal berikutnya agar kalian lebih paham. Misalkan 26,3 dikali 3,64 dikali. Oke, kita hapus dulu. 3,64. Nah, tidak urut gak apa-apa. Nah, caranya yaitu seperti susun pendek seperti biasa. Jadi semua dikalikan dengan 4 dulu. Jadi mulai dari belakang. 3 dikali 4, 12. Simpan 1. 6 kali 4, 24. Tambah 1, 25. Tulis 5, simpan 2. Kemudian 2 kali 4, 8. Tambah 2, 10. Tulis semua karena depannya 2 sudah tidak ada angka. Setelah semua selesai yang atas, kita ganti kali 6. Dimulai dari belakang. Jadi 3 kali 6, 18. Di bawahnya maju 1 langkah. 18, simpan 1. Kemudian 6 kali 6, 36. Tambah 1, 37. Kemudian 2 kali 6, 12. Tambah 3, 15. Tulis semua karena sudah selesai ya. Setelah semua, ganti ini 3. Jadi 3 kali 3, 9. Taruh di bawah, maju 1 langkah. 6 kali 3, 18. Simpan 1. 2 kali 3, 6. Tambah 1, 7. Kita tambah. 2 turun. 5 tambah 8, 13. Kemudian 1 tambah 7, 8. Tambah 9, 17. Kemudian 1 tambah 1, 2. 2 tambah 5, 7. 7 tambah 8, 15. 7 tambah 2, 9. Nah, caranya yaitu di belakang koma ada berapa angka? Jadi ini kan 3,68. Ada 2 angka kan? 1, 2. Kemudian yang atas 3. Jadi yang di belakang koma itu ada berapa angka? Kita jumlahkan. Jumlahnya berapa? Ini ada 3. 1, 2, 3. Dari belakang 1, 2, 3, koma. Ya. Nah, langsung saja kita ke soal berikutnya. Misalkan ada soal masih di perkalian ya. Satu kali lagi soal perkalian. Misalkan ada soal perkalian 2,50 dikali 1,2. Nah, 1,2. Tidak urut tidak apa-apa ya untuk koma. Nah, kita semua kalikan dengan angka 2. Dimulai dari belakang. Jadi 0 kali 2 yaitu 0.
5 kali 2 yaitu 10, simpan 1, 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Kemudian ganti dikalikan dengan 1. Kemudian 0 kali 1 yaitu 0. 5 kali 1, 5, 2 kali 1, 2. Ditambah 0 turun, 0, 5 tambah 5, 10, 3. Kita hitung berapa angka di belakang koma. Jadi 1, 2, 3. Ada 3 angka, maka 1, 2, 3, koma. Maka hasilnya 3,000. Nah, kalian harus ingat bahwa kalau misalkan koma, angka 0 di belakang koma itu berarti tidak memiliki nilai. Jadi hasilnya bisa kita tulis 3. Ya. 0 di belakang koma itu tidak memiliki nilai. Oke, paham ya sampai sini? Nah, langsung kita ke materi pembagian. Kita hapus dulu. Nah, untuk pembagian, misalkan ada soal 1,75 dibagi 0,5. Caranya bagaimana? Nah, kita buat untuk pecahan desimal ini, kita buat menjadi pecahan sama dengan ya. Kita taruh bawahnya, kakak tulis lagi jadi 1,75 itu sama dengan 175 per 100. Kenapa per 100? Karena kita hitung di belakang koma ada berapa angka? Ada 1, ada 2. Nah, 2 berarti per 100. Nolnya 2 kan 100. Nah, dibagi kalau 0,5 berarti 5 per berapa? Angka di belakang koma ada berapa? Ada 1, berarti nolnya 1, yaitu 10. Paham ya? Nah, caranya kalau pembagian pecahan ini berarti dijadikan perkalian terbalik. Nah, sama dengan 175 per 100 dikali. Nah, yang belakang ini kita balik. Jadi 10 per 5. Sama dengan, tinggal kita coret. Jadi coret 1, ini coret 1, berarti sama saja 175 per 50. Nah, caranya bisa kita buat porogapet. Kalian bisa lihat di tips matematika. Di channelnya kalian bisa cari video cara porogapet ya. Jadi 175 dibagi 50. Mendapatkan, kalau misal cara cepat, kita kerjakan dengan cara cepat ya. Jadi 1 bagi 50 enggak bisa. 17 bagi 50 enggak bisa. Langsung 175 bagi 50 mendekati berapa? 3, yaitu berapa? 150. Sisanya, nah 175 itu dikurangi 150, masih 25. Di sini. 25 dibagi 50, ternyata enggak bisa. Kita tambahkan 0. Jangan lupa koma. Jadi 250 dibagi 5 yaitu 5. Jadi hasilnya 3,5. Paham ya? Nah, lanjut ke soal yang kedua. Misalkan ada soal 12 dibagi 0,5 sama dengan, nah, kita buat pecahan. Kalau 12 kan sama saja 12 per 1 ya kan? Dibagi 5 per 10. Nah, sama dengan kita jadikan pecahan perkalian terbalik. Nah, 10 per 5 sama dengan berarti 120 dibagi 5. Berapa? Caranya sama kalau cara cepat. Nah, 12 dibagi 5 itu mendekati berapa? 2. 10 ya, masih 2. Jadi 2, 0. 20 bagi 5, 4. Jadi hasilnya 24. Nah, kakak rasa cukup video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian pencet tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Sampai jumpa di next video.